Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sa'tamnu aktumuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu dal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunkan Allah sang kitab. Al mustamil kang mengkuala Nabi Muhammad yang atase sifatnya nutupi sifat sama istri Nabi wa hum alladzina yang melakukan penutupan paling dunia. Wastarulan podo tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego pemilihan kasih. Minat dunia sang itu ini. Ya kudu nang kang podo ngalap sapa alladzina gu ing kitab atau gu ing samanan kolilan gu ing samanan kolilan badal hal dadi gendine kitab. Insya falatihim saking bawahan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawaan-bawaan. Falan ziru lagu mengkora podong itu ana sebelah dina gu ing nata Muhammadin. Khaufa khawbihi krono di pote ikilah samaran kolilan ali mengatasi lagina. Di ora gelem ngetokno sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulai kama yak kulo nabi butuh ini himlan nar. Ulai kate mengkono ladina kama yak kulo nara podo mangan supaya ladina nabi butuh ini. Munamangan ilan nara kecuali ing geni. Walai kalimu humlan orang ngendikan ing langita sopo Allah yamal kiamati walai seki. Ana bersina sopo Allah bintang aladina. Atau ulai kawalan mazhab benar. Ulai kawalan ladina wa aka istarom kamu podo tuku sopo ladina adalah yang kesesatan bidakan petunjuk. Wala zabalan tuku ing siksa dituku bil maghfirati kan maghfirah. Fama asbarum alannar. Fama mengkoti apa iku asbarum iku sanyabarno pemagu ing ulai alannar dengan seto. Dari kau te mengkono ikilah aklubum annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Alladzi dzikra min aklihim annar wa mabta'im bi annahu. Karena saat temen Allah itu nazzalal kitab itu nurunna sapa Allah kitab ing kitab lan bener. Apa itu nurunna kitab lan bener wa innal ladzina ikhtalafu kitab. Wa innal ladzina saat temen akeh ikhtalafu ngapode supaya sapa ladzina fil kitab ing dalam kitab. Bidzalika kelan mengkono ikilah. Innal ladzina ikhtalafu kitab. Ikhtilaf bidzalika kelawan mengkono hak. Wa hum al-yahud wa kila al-musyrikun. Tapi sikok ibadah ini dalam tentangan baidin kang ada. Laisa orang apa albiro, laisa orang apa albiro keapian, apa antualu yang tomadep siro kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh mengadepno siro kabeh di sholat kibal masrik ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran ape ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon. Tapi ukuran ape ora kinal biro, tetapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah kang iman sopaman bila iklan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikat lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab lan nabi. Wa ta'ala gelem nekaan sopaman al malaik bondo ala kubi serta seneng mal. Gelem maringno dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringno gawe kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cayatin wal masakin wa nasabi. Wasaili lan wong sing njaluk kabeh. Berpikir lan ing dalem merdeka budak. Ilmu kata dina wal asro tegese biro-biro budak mukatab wal asro lan biro-biro tawanan wa apa malan jumlah sepeman as-sholat ing sholat wa atalan maringi sepeman az-zakat ing zakat wal mufunalan wong sing nepati kabeh di ahdi bukan janjine alladzina idza ahdi nalikane gawe janji sapa alladzina gawe janji Allah yang Allah kados nazar amin nasa atau gawe janji yang manusia kados transaksi kados muamalah wasobirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul fakri wabaron ing dalam masa-masa loro masa-masa enak kail marad wa khinat basina nalikane berat ulai kau temang sufuna bimadzikira mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudah iku wong sing bener kabeh mulai kalan utahe mengkono kabeh mulai kal muttaquna wong sing takwa. Ani kula terang sithik menyangkut bab nasabil ya. Dadi Ibnu Sabil nak cara Imam Suyuti kan wa atal mal ala kufi dzal qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Sabil artine musafir.
Kalau nanti takut itu yang musafir yang saat ini uang suka demi BMB lungo sebuah ATM duit akeh semua setahun kita penduduk asli malah ada duit dizakati apa nih musafir lebih suka di mana mukimeh kalau niki kalau mau bolak balik kalau bulan balik kalau bukan puasanya ayat-ayat madaniyah itu ayat ilmiah jadi pun ribet. Jadi ngatakan Imam Kofal itu darah zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Ini menjadi masalah dengan Indonesia. Di duit zakat itu asal buatan sambil bangun masjid, nama madrasah. Nah, cara orang nggak tahu sebenarnya dia duit zakat. Nah, harus yang darahnya asal harus yang buatan. Jadi hukum dasar zakat itu kan Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bisabil. Misalnya duit zakat, gambar bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni boten angsa. Alasannya sabilillah itu dalam madzhab Syafi'i itu al-hujjah, jadi ngomong sing perang. Mana zaman ini sih? Dengan kalau bolak-balik ngomong, jadi ilmu ijtihad itu macam piye itu riskan salah jenis ijtihad. Tapi dari Imam Kofal bahwa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Malah temuin diterangno kalau Kofal sabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masajid, warubat dan sebagainya, bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma mazhab Imam Kofal bukan tanpa kelemahan-kelemahan yang ngeten kamu sopai. Nah, kamu setengah alim, merasa usah nganti alim tak takut ngeten. Makanya Imam Syafi'i saat ditanya, kenapa wa fisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa? Jawab Imam Syafi'i, karena secara lughawi fisabilillah itu paling pantas dari ini wong sing perang. Nah, ada rokok yang bener Imam Syafi'i. Saya gini pun ya. Ayah kamu itu kan kiai, sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah, itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan bahwa bisa bilillah. Jadi makanya ini kita ini, jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Nah rasa ini dua muktadil hal, cara bahasa balaghah di muktadil hal sesuai keadaan. Jadi wes terkenal, wes jadi gaul Arabi sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah gua bisa bilang mana nih? Dia mati fisabilillah, maksudnya apa? Mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang itu bahasa Arab itu gua fisabilillah. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang itikaf. Orang itu di bahasa Arab apa gua fisabilillah. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid, itu tidak bisa di bahasa Arab kan gua fisabilillah. Dari sabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja bisa fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga bisa fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Ini kelemahannya mazhab Kofal. Kalau betul sabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan orang benarnya kabeh Kang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah, bodoh-bodoh sabilillah artinya aujuhil khairi kan inna masudakot. Itu bisa sabilillah ana dosa nyebut ya ta'amah. Dosa nyebut masakin. Dosa nyebut mu'alafati kulubum, karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Wabalen ini kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi, semua bentuk kebaikan, itu gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua, karena itu fisabilillah. Terus Imam Syafi'i itu tadi, dan dari Imam Syafi'i lagi pula secara lughat itu tidak sah orang yang sedang itikaf atau sedang berbuat baik dikatakan bahwa bisa bilillah, karena secara lughat sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nasi sabilillah al-bisa, itu orang-orang ini. Ini jenis istihad Kang Romanto ya Kang Wadin. Jadi istihad itu satu badul jadi menyerahkan segala kemampuan untuk buka kersane Allah. Ini sing ngeten iki ruwet. Disabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah, ini ku sabilillah.
Tapi nyatanya pada level real. Gimana tadi? Ini kok kayak zakat, tiga ada pondok, tiga ada masjid, masal betul. Nah dulu itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nah dulu itu tidak termasuk asnaf asamani yang bangun pondok, bangun masjid tidak termasuk kelompok 8 yang mutakhir bisa. Paham ini pun menyangkut masalah istihad dia. Menyangkut istihad dia. Termasuk menyangkut Allah nak kakuati. Bolak-balik pulau ngomong. Jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan niku zat moral, bukan zat fisik. Jangan kelabelan-belan ini. Jadi niki Allah cek duka. Niku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Buaran teng Medina madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah bener. Jadi gonta ganti. Berarti Ka'bah pindah ping 3, kiblat pindah ping 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lalu Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas wong musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep lho. Ka'bah. Nah Yahudi luwih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Amalan ini kan diterangno lapisi kaukin ba'id itu termasuk wahum al-yahud. Terus Allah duka laisal birra antuwal wujuhakum qibal al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhepe ngetan to ngulon ukuran apik ku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi wa mustafa dadi kowe kudu rong ngene. Mergo nek fisik ku repot. Dadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allah akbar, kita madhep kiblat. Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kulon, sing dihitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Pamula balane. Memang salat ono aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, mengko balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita, kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah, sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin, Sofa Marwah ternyata di jahiliyah juga dihormati. Mulanya dari Allah, laisal birra antuwal wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wan nasara itu zamu dalik. Ayat ini temurun ngerak ning gone Yahudi wang Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birman amara billah ukuran apik ora urusan madhep petan to ngulon, tapi ukuran apik apa iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Faham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholat yang ditompo sausé kowe zakat ning wong miskin utawa sedekah ning tangga. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala atau bi zabil kurba. Jadi nak cara fikih macam sholat itu madhep kulon, pakaiane suci, tempatnya suci itu cara fikih Mas. Nak cara orang terkait ukurane apik cara Allah iman billah wal yaumil akhir termasuk iman sifat sosial ini kenapa? Wa atal mala ala bi zabil kurba wal yatama wal masakin. Kami kalau balik di Malik iso wae cara Allah sampai wis sholat bener cara fikih. Mergo madhep ngulon pakaian wis suci. Iso wae cara Allah tegak sah. Mergo Allah na'alukno salate sampean mbek hal-hal sing muamalat binas. Paham misalnya buru walidain. Paham nggak memantau? Misalnya zakat. Mulane kata hadis-hadis wong salate bener lah nek zakat ora bener gak ditompo. Wong sholatnya bener lah, agak buru walidan gak ditompo. Kan acara Allah ini mun ketok moto, ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir hal sosial kayak wa atal malah ala kubi dari kurban dan sebagainya. Kami kalau bulan bali ini. Jadi neng syariat Islam buatan enten kaitan ini Ka'bah Baitul Muqaddas. Mergo nyatane kowe madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Ngurmati Ka'bah mirip wong musyrik. Wale Allah kuat-kuati. Nabi madhep Ka'bah disalahno Yahudi, kiblat kok Ka'bah. Wong intine kiblat itu Palestina, mergo Nabi kabeh wong Palestina. Bareng madhep budi Baitul Muqaddas dari wong musyrik. Jare nyangka milatu Ibrahim kok kiblate ora milatu Ibrahim kok kiblate Nabi Ibrahim ora Ka'bah.
Lalu terus Allah kok laisal birru antuwal urusan biru itu gak kok madem wetan atau madem Allah. Tapi ukuran biru iman billah wal yaumil akhir satrusul kita paham gitu. Jadi ini polemik-polemik ilmiah semu cuma ale. Jadi sampai nak iman semu cuma ale. Jadi itu kan aku misalnya pengurus masjid hubung kiai tok tukang imami atau urun iso wae cara Allah tepat ditampa. Mergo Allah mesti na'alufno salat ambek hal-hal sing sosial kaya wa atal mala al-budi dawil. Iso wae lek mana cara Allah bahak itu pinter cara istighfar. Mergo wis nganggo donga paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan ngeten sayyidul istighfar Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah wa antara bila ila ila anta qalatani begini-begini. Tapi saat sahabat dari soal itu Allah gak mandi. Menurut saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai kuat hati kita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut kalau juret sama Allah tetap dicoba. Padahal itu terpakai betul hubungannya. Ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syaratnya gitu. Mengenai kerja ngertikan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Itu mesti tanpa pengiran. Keliru cara orang mesti cara pengiran sudah sampai mesti sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah sholat ditampa gak kasih dan jure. Rukun cara Allah kayak iso Allah atur-atur ngoten. Bisa sholat wajib cara Allah dong nih kalau pun bulan ini. Mereka tak bilang sore ini sih, jadi ukuran biru itu orang kok ngetari udah mulai, tapi iman bila yang akhir sampai termasuk wa'atal mala alakum bihi dabil kurban waliyatam wal masakin. Tapi mulai jemben jenengan amul walim kuasa mau hadis, wong sing tahu sino, itu sholatnya rati tompo 40 sino, wong sing tahu ada wakada. Artinya satu pelanggaran etika sosial, tapi kondisinya nanti urusannya ibadah makhluk, sholatnya rati tompo sekian hari. Tapi itu dibalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah makhluk. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama gak cukup kan pamalah masjid fasiamu sehari ini mutata. Itu nunjukno betapa hukum muamalah iso diganti ibadah makhluk. Ibadah makhluk iso ditutup ke hukum muamalah. Mereka cara Allah itu terkait sekali. Paham ya? Jadi misalnya sampai takholuf anil jihad. Misalnya sekarang Nabi berhukuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kiai sholat saat perang, dia ambil Melayu oleh, tapi tidak oleh kiai PP alasannya sholat. Terus saya kaji Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi bukan sakit PP sama sedang sholat berdua di global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Paham? Jadi ini pun masalah-masalah yang repot. Paham ya? Malah nih buat nenten maksud yang itu suatu lagi bukan rumah. Anggur kamu amalat dok cara Allah ini pun rumah. Lalu kuat atau tenggine cerita-cerita sahabat itu terkenal Yahudi, terkenal adil. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takholuf sama Allah tetap dihukumi munafik. Pahami orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takholuf anil jihad tetap aja cara Allah divonis munafik hanya karena ada jihad. Bukan raja itu elek banget ke rumah tuh, efeknya elek banget. Tunggali kemaksiatan sing wis gak jorok, itu elek banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu, sampai dia anak. Sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak, seneng tanggane sampean, senengnya kok sampean, sampean bingung. Sampean dia anak tak ada wakal, terus gak tahu nakal, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, kok gak tahu. Tapi hormatin orang dia, apa hormatin sampean? Royalnya bodoh sampean, sampean bingung. Kalau sampean dikonci akrab, royalnya bodoh, neng kenalan, nggak pernah mati. Misalnya desa lah. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tuh tidak suka disirikkan, contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima gue. Boleh misalnya
bangun rumah sampean misalnya kerja demi sampean kan jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di wong tonggo atau kemudian yo sampai jam 4 tenan, kok podo. Maka lah. Sampean dikono akrab, sampean ngrasa akrab dia. Jadi nek ora sing sugih sopri dikai duwe. Bareng ana kancane trimo kenalan, jadi kok ana tersinggung. Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika ada Nabi la ahad ahyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidhalika karena itu Allah paling enggak siap disirikkan. Malah syirik itu asghar akbar itu Allah paling enggak suka. Allah paling anti syirik, syirik asghar, syirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan meskipun bentuknya kebaikan, nak disirikkan Allah ya senang. Misalnya sampai berwalidain, sampai bangun masjid, sampai jihad. Tetap aja nak niatin ikhlas kau rasa senang, maksudnya kebaikan. Apa mana karwan zina, karwan jorok. Jadi nanti Allah panjenengan dalam. Jadi kebaikan pun karwan sampai ngekek uang rapi sudah kau. Nung masjid rapi. Tetap aja Allah disirikkan. Lalu kalau sampai dia anak waktu ini, sampai dia anak. Gak ada sih no, Abe Tondo dalam posisi ngapi, tapi ngapi sih sebanding misalnya gak terima. Itu lah kalau malam-malam anak yang pacaran, malam dia jangan pacarin belajar nanti tidak jutaan. Gua Pak Mur atau belajar nanti saya amono. Iya lah, padahal Abe orang nyolong, nah nyolong karuan kayak kamu. Ini tidak urusan nyolong. Anak nyolong, kamu wajar ini orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalih dari sampean. Orang kadang kiai ngamuk, aku kiai, orang tak hormati ngono, hormat kiai bener, banyak kadang-kadang masuk akal, gak terima kan, gede tenanan. Artinya apa dalam hal ihsan pun kadang kita ini tidak terima, gitu. Karena ada unsur syirik dan mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah magri supaya Islam selalu diciri khas. Oh bulan balik ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas, ya bodoh Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, sholat madhep Ka'bah itu bodoh wong musyrik zaman jahiliyah. Sekhas Islam juga mau ikhlas sampai lillah itu. Wis ikhlas terus ditopang amal-amal sing muamalat apik termasuk wa ta'ala ala kubi dabil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Lah kita ora karo ngono, ora terus penting madhep Ka'bah, Ka'bah hormate sak boleh. Ruang sewu top tapi cek kudu bijal belabe hormat Ka'bah tenanan. Iya betul. Mulai kemarin kan sorry ya kalau takbirin yang Quran, jadi karuan dari inna sofa lumarata min sa'il faman hajjal be tahu ya tamar mau fala junah hukum fala junah mau sebab Allah hukum kebelah Islam jadi rupanya menjadinya ya hormat yang sofa marwah jadi sama jogi orang amal misalnya seneng rondo wayu seneng mau nulung ya bisa ngabangan aku ngayu nulung seneng ya itu harus jadi tahatnya lagi sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah kado kayak itu. Ini tempat-tempat yang fil jahiliyah juga dihormat. Mengenai Allah terus ngendikan orang ukuran apa mademnya lah ukuran apa itu udah itu gitu. Ukuran apa amanah billah wal yaumil. Tapi coba pengen deh, lah ukuran apa yang penting iman seiman demikian itu akan naik. Malah itu kacau. Ada repot itu syarat malah itu salah. Paham gitu, jadi menyangkut syirik mengucapkan Allah nubuhan sampai Nabi gambar nurat la ahada ya min Allah. Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu hukuman pelabelan bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, bagaimana saat kita elek ambil sampean zino jelas menyinggung Allah sampean sodako niati ralilai ta'ala Allah tersinggung malah itu karuan zino, karuan nanti wonten cerita jadi Nabi ini mati sokai, Nabi ketika ada sekelompok kaum ibadah dalam dia, ibadah kepada Nabi. Terus kiamul awliya, kiamnya sebagai wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak ridho, terus kali Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup ini terutama untuk kamu. Tapi Allah tidak ridho cerita. Kau sakit kan Nabi? Ya gumlah yang ngurus Nabi Ma'ruf walayan haulanil munkar. Mereka tidak punya keberdayaan amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi kadang kan ngeten karo mantau. Misalnya sampean mursyid utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat di zakat, kita hajud, ya mulang. Tapi paling kita tidak berani tetap itu nahi mungkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa menbayangkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga mesti orang yang pernah tua itu saja sudah problem. Padahal khasnya Islam tablet. Sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem sing pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya bang Eden kalau mantu seneng pulau terus pulau wani ngandeng. Ngenteni Mustafa seneng pulau terus pulau wani kan. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng nek ra seneng. Pokoke iku perintah Allah kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah. Pertama sing kon ngandeni sing neraka bulan. Lalu wangzir asyirotakal akrobin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiannya ngandeni sapa? Pernah paman-paman ya kan? Terlalu Abu Lahab, Abu Jahal. Itu nah, pertama latihan dakwah ngandani paman ya, ngandani pernah tua. Pabut kon ngandani latihan dakwah ngandani kon pernah tua. Tenang, Nabi krono perintah Allah ditunggu loh, paman-pamanku kumpul ning gone gunung tak kandani. Kan ora ceritane tarik-tarik. Barang mundur gunung tenang. Dari paman-paman kula dina nek mboten nate ngerti nek kula tukang goro. Ora mat, selawase aku roe kowe tukang goro, jujur kowe. Saya ngene, aku iki Rasulullah ngajak kowe ilah Allah. Bijak ya, Mat. Nanti terpisah akhirnya takkan lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Itu pertama Nabi kan dakwah. Dakwah ujiannya kan wa angzir asyirotakal akrobin. Kandhani kerabatem sing parek-parek. Ketika Nabi jajal dakwah kok. Pamane ditakoki isih pawane, ya Ami. Hal jarrotum alia kadiban apa jenengan pernah nyekseni kula niku goro. Apa pamane ngono? Mat umpama kowe ngandani, lau anna khoila. Kharaja min hadzal jibal nusaddiqu ka. Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki kowe tak bener kok. Karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-paman umpama kowe ngandho nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mat. Makanya Nabi ora tau goro. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggal ibadatul asnam, hormati asnam. Tetep ae takben nak kaya Muhammad alihah ada jamaah tanah jancuk ke Muhammad. Mau urkono iki tak ngajak dakwah. Reaksinya kan langsung gitu. Lalu wani ngandani wong gak nakalan. Jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng. Lagi wani ngandani. Jadi sampean wani ngandani pernah tuwong. Latihan dakwah kan betul kan? Paling jamaah tabligh kan? Artinya apa? Ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini. Jika amar ma'ruf nahi munkar karena riskan sekali. Mengenai kita itu istighfar. Saat kita merasa soleh lah itu istighfar. Itu ngendikane kanjeng Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf pada Imam Ghazali itu pernah cerita. Uzulah dengan dakwah itu baik mak. Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga riskan haram. Misalnya ini Karumanto, sama untuk orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang dibangun ono unsur akal, unsur strategis. Saya ingin, aku dukung Pak Ida atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu bupati. Sampai punya pilihan ke Idam Gusti Yuda dengan faktor agama. Itu waras mas, termantau. Artinya ketika pertimbangan ini kan masih waras, masih hasil ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya jadi tim sukses atau kelihatan terlibat. Ketika jadi tim sukses kan mesti ada godaan 3 duit atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Jadi agama ini jadi kegowo. Awalnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam. Permainan politik Pak Mustafa. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya Pak Adil kulo. Orang melok-melok blek. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasane Mustafa Fuadin kulo. Iku mau perkara meremono ae Kang Romanto. Asline ngerti banyak otoritas sing alakun mbek kebijakan pemerintah, kayak penutupan prostitusi, penutupan. Lu gak iso gak mualaf ambek
Bupati itu wakil bupati paham semua. Jadi kita itu picek, asalnya beberapa melo itu jelas picek ngawur. Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan. Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Mulai ini sing kisah nyata, wonten wali, tipikal alim, cari tipikal kulo, tipikal karumanto, orang kudu ngalim nemen sak. Iku kuat-kuat itu, gak mau ambil pejabat markai. Gak ambil wong kere seneng tomat. Gak ambil sugan, ini kan sugan kurang ajar sombong. Tidak, orang-orang itu iritan terus supaya enak mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah sampai aku rasa seneng deh gue. Terus, lima gaya Robi, padahal setelah saya di gunung tidak pernah maksiat, tidak pernah adol agama. Jawab Allah, kau ibadah enak-enakan dia, sementara meninggal hamba-hamba di bawah di kota tersesat tanpa pembimbing. Jadi kadang kita taladzud billah itu karena unsur nggak mau tanggung jawab dalam prosesnya dakwah. Dan proses dakwah mesti paham, ini masalah istihad ya. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini perlu ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasyah yang menduduki raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir ke Mekah. Raja ini mau. Karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang wong drengki terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan nyata deh, betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor dunia. Jadi kados diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya ada penguasa, dan memiliki wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi namun masalahnya tadi ini mau ruwet karena mata, jadi mau pulau bulan balik ini menyangkut masalah istihad. Ini waktu galing ini sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Orang mau picek yang beberapa roh, ada nih roh. Pengurus takmir si A, si B tukaran, atau si A proposal ke pejabat, atau si B mau ke masyarakat roh. Sama nih roh. Padahal yang pejabat jurah kalah rumetin, para masyarakat jurah kalah rumetin. Masyarakat juga kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa roh kan hakikatnya. Jadi sampai yang mati itikaf hakikatnya beberapa roh, orang-orang roh buat. Jadi sebagian kita taladzud billah nakalan. Jangan lu cerita korup bilang, wong suri apa? Nakalan. Mulane, jadi bener sakit karo mantu sampean tahu ngaji gak ada guru, tahu mondok. Mustafa nggak tahu mondok, tahu ngaji. Bener sakit dakwah sing murni ibadah kita enggak iso. Kita politik ora wajib. Kalau lara seneng ke politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari, faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentara Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cantik, melaku. Kalau Dorian berono ayu kan apa dikawin. Ketika ono wong ayu mau ambil bojone situ, kan terus ditawan kan wonten cerita itu. Awan rasanya seneng bojone Nabi Ibrahim itu wonten mukjizat itu kan akhirnya dia Kiai Sarah. Itu bukan saya gak ingin dari faktor kerajaan dulu tidak bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ngambil dentas itu keluarga mojo baik. Jadi bisa wali banyak udah pinter dukun. Jadi Majapahit itu sebuah biaya ceritanya kalau hasil ono pakai blok. Bismillah sing Sunan Ampel beliau dikai hadiah ambil tinta, punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Raden Tata dan sebagainya. Jadi betul sakit kamu supaya unsur global kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Di Karumanto, jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi global ini ya. Demi ayat ini, jadi wala kita biroman amanat billah itu urusan hati, walau akhir urusan hati, wal malaikati wal kitab wal nabi. Tapi tetap yang kita no wa atal malal hubi dari kurba, wal yatama wal masakin wa nasabi wasailina terus wa birri.
merdeka budak. Ini tafsir seperti ilmu katabin wal asroh, budak-budak mukatab lan tawanan perang. Bukan saya nak tawanan perang kaitannya politik betul. Tawanan perang mau merdeka, aku butuh kaitannya nebus contoh sing nawan. Jadi sinawan Islam mengkafir apa orang Islam? Berbat, mesti bang kafir bang. Ini sampai waktu wafir rikok ilmu katabin wal asroh, tawanan perang. Berarti ya urusan tidak lihat. Jadi tawanan mesti ditawan musuh. Lah kowe duwe sebagian kudu mbok arahno nebus tawanan. Nebus tawanan ora kompensasi politik itu mboten. Mesti wonten kan? Bayari biro utawa tukar menukar tebusan. Kamu romanto. Mulane era-era santri takalan ya rane Mustafa ngene dadi pokoke beberapa. Dadi ya takmir ruwet ya. Pak langgar ruwet ya itu. Sampai sama cerita kok aku sing bener udah sing digo ora ono sing mulai ora kena takokno sembo piye. Cuma aku cerita secara ilmiah kita kadang nakalan, ora tau takokno. Sing bener piye bro yo takokno piye ora kena lakoni piye. Nglakoni dhewe, ya men istilah dhewe. Saya kasih takoki. Ini betul sakit, tapi yang jelas ini amruwah, ini wahyuwah. Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur be ati tok, tapi rasa diukur be sosial tok. Jadi bensamban roh. Paham ya? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ing atas sira kabeh apa kisos berkot lan dalam hubungan. Wat al-furute wong sing merdeka berhuri lan sing merdeka wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ukiya lagu min akhi sapa wong den sepuro lagu min akhi sing dhuwur man sewu. Apa perkara sapa sing di sepuro. Jadi misalnya wonten mati kok terus di sepuro, mateni wong terus di sepuro pati baun. Moko ngendhek ngureni bimaruf lan kaapian. Wa ta'ala lan nekani ilahi maring wong sing nyepuro il api dikse wong sing nyepuro ihsan lan dari kau temu kono hukum tak bikun keringanan merobikum rahmatan rahmat. Bikum lan sira kabeh. Hai tuwas saat dalik mau sih hai tuwas saat dalik siran ini kayak ikon kejembaran sapa apa tidak ing temu kono napa jenenge kisah sampai ada. Ini tidak yang temu kono kisah kalian ada. Walau hakim lan ora wajibno sapa wa taala wahidan ing salah suci minimal sing kisah to ada. Kama kata maka oleh majibno sopo alal yahud al-kisos o in-kisos wa ala nasara lan majibno yang antar sing nasrani adiyata ing dia amani tadamu ko sopo wong ini wati batas badal dari kasausi mungkin-mungkin di pura pala gua ada punali mongko ikuti wong ada pun desiksa alimur kang larang walaupun lan itu tetap ketwisiro kabeh kisos itu mengkisos hayatun utai keuripan ya ulil albab wong sing duwe ini akal alakum menawa sira kabeh utatakuna takwa sira. Utibatin wajibna alaikum atas sira kabeh ida khadarana likane hadir al hadakum misalnya sira kabeh bal mautumat. Intaro kalamun tinggal sapa wong heran ing bandul. Kowe nek ape mati ninggal bondo iku diwajibno al wasiat apa wasiat. Wasiat lil walidaini sing nguntungno wong tuwa loro wala kofina lan kabeh dimaruf kelawan kaapian. Jadi wong ape mati wajib wasiat. Mana wasiat itu secara bahasa saniki ora kudu wasiat, komitmen sing apik, valuesi sing untung wong tuwa loro kerabat dimaruf hakon hak alal muttaqin ing atase wong sing takwa. Paman mongkote sampai wong bedal ngendi sapa man ku ing wasiat, gak ada masamnya bisa usik rumo ing wasiat iku nama ismu. Kami sendiri tulisane wong alal ladine ibadiluna. Tulisane sing napa salah kutip salah sing kutip terpesani salah kutip. Misalnya wasiatnya kena ke irong ewu diceritakno kok kena ke 500 ya salah itu nyeritakno lalu mati orang salah harus mati inna wa sami'un alim. Amun mongko disapane wong kok wedi sapa man musin sambung sing wasiat wedi janapan ing keangkuhan ing mailan anil haqi khotoan dadi wedi salah au itu antu wedi ing dosa bi anta amada dari bisiada ala sulus. Pulau niati, pulau mumpung belum berpatang pulau tahun, jadi ilmu pulau sing sifatnya istiadat pulau terang.
Pertama lagi Pak Mustafa ya. Jadi sebagian ya tentang romantor. Nanti hakikatnya ki Jawa riyen-riyen itu banyak kadang pilihan nakalan, tapi nakalan sing apik. Jadi mau resiko tapi betul sakit gitu. Di zaman Belanda itu kan supaya tidak ada revolusi dari mana kabeh wong ijma. Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten itu sekali masjid. Karena beron alun-alun sama masjid. Jadi saya kan akal-akali londo supaya umat Islam gak berontak. Tiap alun-alun sekali dulu. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah. Pecah, anak sempro. Ya wis lumayan dijajah londo untuk hak dihormati. Korbannya dihormati ya dikai masjid. Terus pengadilan agama ya wonten, jadi khusus menyangkut nikah, tolak waris dia cek nganggo penghulu mus. Tapi wonten ulama aja cara berpikir gitu loh, untuk menunggu mau niat ngakali dong. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi apa tetap dilawan, ini masih di masjid tetap dilawan. Suara sampai saat ini gini. Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama rapokan dukung dan menang. Dari segi ini mungkin apa ulama sih nggak dukung. Tapi cuma terlalu ulama sih dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan, misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti toke. Lalu kalau bulan balik, selama pertimbangan itu masih agama, itu jawab waras. Jadi dukung, orang dukung asal pertimbangannya agama, itu jawab waras. Nah itu misalnya terus dua ya, itu yang repot di soal kasus saya itu. Jadi saya dua itu nggak sederhana, soal pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar mak, tidak bisa dari pertimbangan politik tidak. Mulai dari zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai Dina wonten Mekah, tengah timur tengah tidak jadi tragedi berkepanjangan yang di sana ini kan. Gara-gara ini ulama ini Muhammad. Kata Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang gone Islam. Ibu Khalifah Ma'mun sing wajib orang Islam itu belajar buku Yunani. Sombong Islam maju. Di Baghdad atau jadi pusat peradaban mergo Khalifah Ma'mun. Tapi ini kalau Khalifah Ma'mun itu tragedi kalian lama gini ku. Darah ini Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal sampai ada tipen ya enggak. Paham sobat. Jadi kayak ini dari kebijakan Khalifah itu tidak. Ulama-ulama ini pusing, terus dong ngotot pusing. Kalau gue mesti dari kebijakan di tuamu santri hat santri kan waktu. Gue keluargamu gak santri. Terus santri pertikaan ngerti tamu serokokan subuh bangkong kan bingung. Sementara gue apa dua disiplin ngerti ada di santri mulai saya bingung kan. Jadi jenis istihad tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah tidak bisa jenis istihad bentuk sakit. Sebab gue ngerti nih, kalau lu buatan mulang jenengan, dia hati-hati hormati sistem. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir kita malu, ini serempet nih. Kekarman bingung, apa nyai PD kok wong nyawal, ratusan kiai kok nyai. Orang nyai PD di nurani kita berontak, sopo sih rakyat pengen nurun dengan Islam apa dan? Aneh tiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi kepenyumbang tenan wong gara-gara ambisi, repot kan? Sampai kepengen rumah masjid tenanan. Sampai dengan dasar wong sing ngramekno masjid iku kok mlebu swarga. Itu sampean rumah masjid tenanan. Wong nafsiri ambisi apa rumah masjid. Tapi iya, repot. Artinya terus akhirnya butuh istihad kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi ada ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan begitu kan setengah-setengah. Nah, tengah-tengah atau maksimal kan? Jadinya apa? Tengah-tengah. Sebenarnya ada urut nanti mati sampai kiamat dengan itu. Sekarang nanti takon, saya ambil dia serahkan ini semua itu nanti mati dengan itu. Sekarang ada urut. Namun nanti dibahas biar Allah nanti urusan wasiat ubiye terus nak khawatir melenceng ubiye. Jadi Allah tentang surat-surat Madaniyah itu detail sekali, secara ilmiah detail sekali sampai ngeten iki. Kena apa mati wasiat ngene-ngene. Misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ngene-ngene. Lah sing ngenti hukumnya ngene-ngene sampai wonten sedanten. Paman wong kete sapane wong bedal lagu badama sami arufa nama ismu alal ladina ibadiluna. Innahu la satuna wa samjiun alim. Paman wong sapane wong kupawati sapa mamu musin wedi janapan ing melan anil haqi khotoan ing kuwatir salah au ikman. Faslamu kendameno sapa man bena ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat wong sing diwasiat kala ismaile. Inna wa ghafurur rahim. Tapi Allah itu zat sing niku.
Umum menyangkut ayat-ayat muamalat. Tadi ayat muamalat mulai kisos sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk ibadah sehingga kaitannya sampai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum fasyamu poso kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menapa iku dadi wong sing takwa, dadi dengan puasa menapa iku dadi takwa. Ayat memadat poso wajib ing dina-dina tertentu. Paman kana miku maritun ala safarin nak loro tolu mau faidatun ayamin ukhor nak muka faktor muka temen faidatun ayamin ukhor muka wajib ngitung min ayamin ukhor sangka dina-dina sembilan. Wa ala ladina tikuna ulan ing atase wong sing kuwasa fidyatun fidyah to miskin iku ngimangan cah miskin. Paman mongko te sampeyan wong sehitan seni sepeman iku masyaro ing wulan falyasum. Tadi sapa wong sing nyekseni hilal. Nyekseni awali hilal falyasum wajib poso. Aku wong sing nyekseni to wong sing percaya. Jadi kan menyangkut hilal niki mungkin sampeyan ora tau ora. Jadi ya awal sehari Ramadan ini, yaitu wajib poso Ramadan ini kan dengan Ruyatul Hilal. Nah Ruyatul Hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi, misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin, pemerintah Senin. Nah sepakat kabeh sih gak masalah. Nah misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisabnya Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Dan teman bela Senin tak selesai. Misalnya biasanya tiang pergi melok pemerintah tak endo. Nah, misalnya saat beda. Ini ngeten jadi sing wajib anut sahru kanggo mansaidah. Ada orang yang menyaksikan bulan ini wajib puasa. Lah kanggo sing ora nyekseni anut wong sing dipercaya. Jadi itu sebagai barang siapa wa man lam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh nilai NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan asal tidak atas nama hisab. Jadi ketika Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati fa'in rumah alaikum fa'abnilu idada saban salasina yauman. Jadi misalnya mamang ya pokoknya saban disempurna 30 dino. Sampai pada 30 dino kan enggak ada tanggalan bulan 31 Ramadan. Jadi sampai saban itu 30 dino mesti bariku dianggap bodoh Ramadan. Ini fa'in rumah alaikum nah orang jelas fa'abnilu idada saban salasina. Jadi kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi idza aftarata khaufan alal walad fa innaha baqiyatun bila nafsin fi hakiman. Menjelaskan aku yang sempetan kon suami anake pancen oleh boten poso nak pancen demi anake. Paman mongko desapane wong tatawa age tatawa sepeman khairan ing kafian bawa khairan wa anta subuh khairul lakum taipo sira kabeh khairan lakum ing kuntum ta'lam. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala diunjiratul Quran itu bulan sing diturunno Quran. Dan jadi syahrul Ramadan itu syahr sing ning kono diturunno Quran. Malah kafam nak wong alim. Jadi ojo koyo paham wong awam. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing dadi ning padahal ikra ora diturunno pas Ramadan. Jadi ini Quran itu aneh. Jadi ingat ya, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nggak bahasa yang biasa. La'allakum tattaqun, la'allakum tahtadun. Tapi seringnya Quran ya Kang Romanto itu nggak bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat, Quran di tradisi kalau anzala itu jumlatan wahidah. Nak nazala itu munajaman. Jadi gimana ini repot. Mulai ngaji Quran kadang ibu tahu ngalim. Karena jadi Quran misalnya di ciri khasnya itu. Kata sini kalau ngomong lagi, jadi istilah Quran misalnya ahli kitab pun mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nak alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya sekelas tinggi, sama seperti itu. Nah anzala lagi ilmu ta'addi ning babi akroma, cara nahum, cara sholat ning babi akroma. Kalau anzala yang mimbabi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melapatkan anzala ini artinya jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku nurono Quran kan anzala nganggo mimbabi akroma. Itu artinya apa jumlatan wahidah dan sak geboke Quran tak turono fi lailatul qadr.
Yaitu sampai Allah mahfud ila sama itu. Tapi secara sejarah ini kan nggak bener. Artinya andaikan inna anjala itu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai bihasabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunkan 30 juz diturunkan dalam setara waktu itu 23 tahun. Di masa buat atau 24 tahun. Jadi Quran diturunkan masa 24 tahun. Kita Senin turun perkara perang Badar, soalnya nanti Kamis turun perkara wong pegatan, Jumat turun perkara wong tolak. Kan tiap hari prakteknya wonten Quran. Jadi mesti Ramadan apa? Betul, paham nggih? Hakikate Quran agak turun mesti Ramadan. Nah, berarti sing Ramadan itu mau sing jumlatan waktu. Jadi Quran saged bok minal lauhil mahfuz ila sampai dunya pancen ning bulan Ramadan. Tapi nak turune sesuai waqiah, sesuai kejadian itu munat zaman. Paham ya? Munat zaman diperencok-perencok sesuai kejadian. Ini kurang Ramadan, di Rajab, di Syawal, di Jumat sampai masa tertentu. Mulane agar ahli tafsir darani anjalna, terus inna anjalna fi lailatul qadar kafir syahr Ramadan alladzi unzila ngangge min babiak Ramadan. Tapi nak sing munat zaman mesti ngangge nazala, boten ngangge anzala. Misale nazala bi ruhul amin. Nazala bi ruhul amin. Terus wabil haqqi anzalna wabil haqqina nazal. Jadi Allah itu macam aneh. Jadi kadang mau nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anzalna dengan hak tak anzalna. Wabil haqqi nazal. Nah, orang alim paham itu anzala kok nazala. Jadi kadang nganggo anzala ini jumlatan wahidah. Kadang nganggo nazala. Nah, nazala munat jama. Paham nggih sithik? Sithik mulane Quran sebenarnya wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Dari itu anjalna nazala. Orang-orang alim kan enggak paham. Anjalna jangan bodoh ora paham. Ya bener markai. Itu kan orang alim pas-pasan mau ayat Madaniyah. Iki yo di Nasrani sing kafir Mekah iki cangkem mau Madaniyah kafir Mekah. Nganti mati yo. Jadi ini saya pikiran nih, zaman kafir Mekah Bujal, matanya ayat Madaniyah itu sudah Bujal mati kan? Baik, jadi memang itu Armando. Jadi dalam hal tertentu banyak kudu wong alim tahqiq sing mulang tafsir, tapi bener repot, nak menyangkut ijtihad artinya tahqiq paham lho. Tidak menyangkut asal pidato ora kudu ngalim, teng payu ukurane pidato. Ngalim lah ora pidato gak apa. Seperti payu, pidato ukurane ra ngalim, ukurane payu. Gitu deh. Nah, mulane niki bener teori kula ya. Jadi unzila fil Quran. Nah, niki berhubung unzila berarti jumlatan wa tidak. Mulane minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Paham ya? Iku berarti semuanya. Bukan hal yang menunjuk nolin nasi, keinginan hal yang memperjelas minal huda, saking petunjuk. Wal Furqan dan jadi pemisah. Ini mas yang berkorei fariqan misalnya koma final hati wal batin. Paman syaitan kumusyarah fal yasumu, wa man kana maridan ala safarin faidatun ayam tufa. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu melu iddah tahun penyempurnaan sirah kabal iddah yang hitungan. Walitu kabiruwah. Lan supaya wajah takbir sira kabeh Allah ing Allah alam hadakum krana yen nunjukna sapa wa kum sira kabeh wa ala lakum lan menawa-menawa sira kabeh ku taskurun Allah ala dari wa alam